Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ketua kelas pimpin baca doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an waj'alni minas salihin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua, sehat semua ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambar Sari, Arima Alta, Caya, Cila, Deva Aditya, Dewi Lestari, Elena, Farel, Halimah, Ibrahim, Jessica, Mesti Aulia, Niam, Noni Meliama, Unsa, Rafli Yusuf, Rino Maulana, Ririn Astuti, Selawati, Silvi Oktaviani, Tan Huiling, Trilegi, Vita Fatihah.
Baik anak-anak, kita sekarang ice breaking dulu. Perhatikan ya. Kalau Bapak bilang tepuk 1, jawabnya yes. Tepuk 2, okay. Sambil tepuk tangan ya. Ulangi. Tangannya ke atas semua. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, okay. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, oke, diulangi lagi. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, okay. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi interaksi sosial. Oke. Ada pertanyaan yang pertama. Apakah yang bisa menjawab ngacung? Yang bisa menjawab ngacung. Paham ya? Yang bisa menjawab ngacung. Apakah setiap hari kalian berinteraksi? Oke, Tanhuiling. Jawabannya? Ya, manusia berinteraksi sosial setiap hari dengan manusia. Baik itu dengan guru ataupun teman-teman di sekitarnya. Oke, bagus jawabannya ya. Jadi kita selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Yang selanjutnya, yang kedua, menurutmu apa itu interaksi sosial yang bisa ngacung? Silahkan berdiri. Apa itu interaksi sosial? Proses hubungan timbal balik. Proses hubungan timbal balik, betul. Siapa lagi? Pengertian interaksi sosial? Ya, Sela. Silahkan Sela. Saling mempengaruhi satu sama lain. Saling mempengaruhi satu sama lain. Siapa lagi yang bisa pengertian interaksi sosial? Niam. Berdiri Niam. Saling merespon satu sama lain. Saling merespon satu sama lain. Baik anak-anak, Bapak harap selama pembelajaran hari ini kalian harus semangat, harus aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik aktif dalam bertanya maupun dalam menjawab. Yang aktif, yang sering bertanya, sering menjawab, Bapak akan beri penghargaan. Paham ya? Jadi kalian harus aktif. Baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan interaksi sosial. Yang kedua apa tujuannya? Yang ketiga tujuannya? Mengklasifikasikan bentuk interaksi sosial. Oke. Nah, di sini ada pengertian interaksi sosial. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok untuk menjalin hubungan kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagus, itu adalah pengertian interaksi sosial. Oke, di sini ada 3 gambar. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama, yang bisa ngacung ya. Gambar yang pertama ini interaksi sosial apa? Farel, berdiri Farel. Individu dengan individu. Individu dengan individu, betul. Gambar yang kedua, ngacung yang bisa. Boleh, Kunsa. Individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Tanhuiling. Apa lagi gambarnya? Kelompok dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok. Kita akan bahas yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Atau pengertian interaksi sosial juga dapat kita pahami dengan hubungan timbal balik antara
individu dengan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian interaksi sosial tadi, maka dapat kita ambil contoh interaksi sosial individu dengan individu. Kita ambil contoh di sini yaitu Gabriel dan Vincent mengobrol berdua saat jam istirahat. Ini merupakan contoh individu dengan individu. Kemudian untuk contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, dapat kita ambil contoh Mr. Ridwan yang mengajar siswa kelas 7E di kelas. Nah, itu contohnya. Dan kita ambil contoh yang ketiga, contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Itu kita dapat mengambil contohnya itu seperti kelas 7B mengikuti lomba tarik tambang melawan kelas 7A. Jadi, dengan melakukan interaksi sosial secara konstan, maka dapat memberikan manfaat untuk diri kita, di mana kita dapat belajar banyak tentang mengenai diri kita sebagai makhluk sosial dan kehidupan sosial itu sendiri. Kemudian, dari interaksi sosial tersebut membentuk kita bertindak kreatif, membentuk realitas, serta menyoroti sistem institusi sosial yang besar. Berikutnya, syarat interaksi sosial ada dua. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Baik, kita membahas tentang kontak sosial. Nah, kontak sosial di sini bukan berarti melakukan sentuhan fisik, melainkan dapat diartikan sebagai sentuhan verbal atau kata-kata. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu kontak langsung yang dikenal dengan primer, yaitu kontak yang secara langsung terjadi tatap muka tanpa adanya perantara. Dan yang kedua, kontak tidak langsung atau sekunder dengan menggunakan perantara seperti media berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan internet. Nah, berikutnya syarat interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Nah, komunikasi adalah suatu proses dalam penyampaian pesan dari penyampai pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau yang dikenal dengan komunikan. Kita lanjutkan berikutnya bentuk-bentuk interaksi sosial. Di sini bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif, yaitu interaksi sosial dalam bentuk yang positif karena mengarah kepada kesatuan. Kemudian yang kedua, interaksi sosial disosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah negatif, yang mengarah kepada perpecahan. Jadi di sini kita akan membahas bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Oke, kita akan bahas interaksi sosial asosiatif. Di sini interaksi asosiatif atau yang termasuk ke dalam interaksi sosial asosiatif itu yang pertama ada kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama-sama atau individu-individu atau kelompok sebagai usaha mencapai suatu kepentingan atau tujuan yang telah disepakati bersama-sama. Dan yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses seorang individu atau kelompok dalam tahap penyesuaian akibat pertentangan yang terjadi sebelum akomodasi dalam rangka mengatasi ketegangan. Dan yang ketiga, asimilasi. Asimilasi sendiri adalah pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk suatu kebudayaan baru. Dan yang keempat, akulturasi, proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat sendiri.
Berikutnya, contoh asimilasi. Yang pertama, maksudnya musik dangdut karena adanya pengaruh musik Melayu dan India. Yang kedua, pengaruh gaya berpakaian saat ini, di mana banyak para kalangan remaja yang mengikuti tren K-pop ataupun tren negara-negara barat. Selanjutnya, contoh akulturasi. Pertama, Masjid Menara Kudus yang tidak menghilangkan akulturasi kebudayaan Islam dan Hindu. Secara fungsional, masjid masih menjadi tempat ibadah umat Islam, namun secara arsitektur bangunannya berasal dari Hindu. Yang kedua, dapat kita lihat contohnya bangunan Masjid Demak yang merupakan tempat ibadah umat Islam, memiliki corak candi Hindu dengan atap bertingkat layaknya candi Hindu. Berikutnya, kita akan membahas tentang interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial ini mengarah kepada perpecahan. Yang pertama kita bahas tentang persaingan. Persaingan atau kompetisi adalah ketika suatu pihak mencoba untuk memenangkan sesuatu atau menjadi lebih sukses dari pihak lain. Yang kedua, kontroversi. Kontroversi adalah suatu proses sosial yang terjadi di dalam persaingan dan pertentangan atau konflik yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Yang ketiga, yaitu pertentangan atau konflik sosial. Pertentangan adalah proses sosial di mana seseorang atau sekelompok orang sadar ataupun tidak menentang pihak lain melalui atau lewat ancaman ataupun kekerasan. Oke, demikianlah materi. Ya, baik anak-anak. Setelah kalian melihat video materi interaksi sosial tadi, silakan yang kalian tanggapi boleh ngacung ya. Yang mau menanggapi boleh ngacung atau berkomentar video materi interaksi sosial ngacung, mangga. Silakan. Ya, Afika. Interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik, pertemanan, bahkan untuk mencari keuntungan. Ya, bagus, tujuannya untuk menjalin hubungan baik. Ada lagi yang mau menanggapi video interaksi sosial? Oke, Deva, silahkan berdiri. Karena adanya hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antar individu dengan kelompok dan antar kelompok. Oke, mempengaruhi antar individu dengan individu kelompok dan kelompok dengan kelompok. Siapa lagi yang mau menanggapi materi video? Oke, silahkan link. Dengan kita selalu berinteraksi sosial, adanya kebersamaan, adanya kerjasama atau menghargai satu sama lain. Oke, adanya kerjasama dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bagus semua ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membuat kelompok. Tapi terlebih dahulu Bapak pengen nanya dulu sama kalian, setuju tidak kalau kelompoknya hari ini adalah sama dengan kelompok pada pertemuan yang selanjutnya? Setuju? Oke, silakan. Kalau kelompok 1 sebelah sini, kelompok 1. Baik anak-anak, perhatikan. Sekarang ada tugas kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Perhatikan ya. Perhatikan. Nah, di sini kegiatan mengamati gambar. Ada gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3. Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 ya.
Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silahkan didiskusikan lembar kerja peserta didik. Ya, sambil berjalan, setelah selesai berdiskusi, nanti masing-masing kelompok maju ke depan. Ya, masing-masing kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusi kalian dengan teman sekelompok. Kelompok yang lain menanggapi kelompok yang di depan. Paham? Oke, silakan diskusi. Dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Dengerin kelompok lain, dengerin. mengamati gambar hasil interaksi kami. Proses terjadinya interaksi sosial individu dengan individu. Iya, karena adanya proses hubungan timbal balik. Proses terjadinya interaksi sosial individu dengan kelompok. Iya, ada karena adanya saling merespon antara guru dengan siswa. Proses terjadinya interaksi sosial dengan kelompok. Iya, betul, terjadi interaksi karena adanya saling berkomunikasi satu sama lain. Oke, baik. Silakan, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Ibrahim. Menurut pendapat kelompok kami, sangat setuju interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antar individu, individu dengan kelompok dan antar kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi. Ya, ada karena adanya komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas. Iya, ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Sedang melakukan diskusi di taman. Iya, ada interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Sedang mengadakan kegiatan rapat. Iya, ada karena adanya proses hubungan timbal balik dan saling kerjasama. Yang ingin menanggapi? Silakan, ada yang ingin menanggapi? Menurut pendapat kelompok kami, dan dalam interaksi sosial individu atau kelompok dapat saling bekerja sama atau bahkan berkonflik secara formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung sebagai untuk interaksi.
Menurut pendapat kelompok kami, melalui interaksi sosial yang positif dan mendukung, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial, kemampuan komunikasi, dan keterampilan kerjasama yang dalam kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertemuan langsung antara individu terjadi karena saling berhubung sosial. Komunikasi guru dengan siswa terjadinya karena adanya tanya jawab. Silakan, ada yang mau menanggapi? Interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik pertemanan, bahkan untuk mencari keuntungan. Untuk kelompok terbaik diraih oleh kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 maju, perwakilan. Dapat pulpen, maju. Kelompok terbaik maju. Untuk peserta atau siswa terbaik pada pembelajaran kali ini adalah diraih oleh Tan Huiling. Yuk maju. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya kalian akan mempelajari atau mengerjakan instrumen evaluasi. Ya, instrumen evaluasi nanti langsung saja dikerjakan di sini, disilang. Langsung saja dikerjakan disilang. Oke. Silakan. Silakan dikerjakan, langsung disilang di situ, disilang di situ. Sekarang kesimpulan. Kesimpulannya adalah pada pembelajaran materi tentang interaksi sosial, kesimpulannya adalah coba dibaca rima kesimpulannya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik secara langsung atau tidak langsung. Apa yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Silahkan, Tan Huiling. Menurut saya tidak ada yang sulit dari pelajaran ini karena materinya sangat mudah dipahami. Baik. Nomor 2. Siap-siap, nomor 2 ngacung ya. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu, ngacung? Deva, silakan Deva. Dengan belajar secara sungguh-sungguh dan terus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang baik. Sekarang nomor 3. Kepada siapa akan meminta bantuan jika belum memahami pelajaran ini? Kunsa. Silahkan Kunsa. Kepada orang yang mengerti terhadap pelajaran tersebut atau guru yang mengajar pelajaran tersebut. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi melestarikan lingkungan. Dan anak-anak, kita sudah beranjak di akhir pembelajaran. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan Bapak akhiri, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.